Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan pengertian otak dan bagian-bagian otak manusia dan fungsinya. Pengertian otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume berkisaran 1,350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Struktur otak manusia terbentuk atas dua sel, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron atau bisa disebut dengan sel pelapis neuron. Sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi dibutuhkan tubuh ke otak. Neuron membawa informasi tersebut dalam bentuk potensi. Bagian-bagian otak. Secara umum, otak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, otak besar atau cerebrum, yang kedua, otak kecil atau cerebellum, yang ketiga, batang otak, dan selanjutnya yang keempat, sistem limbik. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Sesuai dengan namanya, yaitu otak besar merupakan bagian terbesar pada otak manusia yang bisa membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, bahkan berbicara. Kecerdasan seseorang juga turut diukur berdasarkan kemampuan otak besar. Otak besar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Lobus frontal, yang kedua lobus parietal, yang ketiga lobus occipital, yang keempat lobus temporal. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerakan koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap dan posisi tubuh. Tanpa ada otak kecil, gerakan manusia menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga, batang otak. Batang otak adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan menanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan hal lainnya. Bagi manusia, oleh karena itu, di dalam medis dikenal dengan mati batang otak, yaitu suatu keadaan kecerdasan batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati biologis. Batang otak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu otak tengah, medula oblongata, dan pons. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah adalah bagian batang otak yang menjadi penghubung antar otak besar dan otak kecil. Otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan pada manusia. Medula oblongata adalah titik awal dimulainya saraf yang akan menuju ke tulang belakang sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh. Medula oblongata berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis organ-organ pada manusia. Yang terakhir, pons. Pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah medula oblongata, mengatur secara meneruskan segala informasi ke bagian otak lainnya. Yang terakhir, sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu
hipotalamus, talamus amigdala, korteks limbik, dan hippocampus. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia. Pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, pusat dorongan seks, dan masih banyak lain. Bahkan Ledok mengistilahkan sistem limbik sebagai tempat duduk bagi segala nafsu manusia, tempat penghargaan, kejujuran, dan tempat bermuaranya cinta dan benci. Fungsi otak. Fungsi otak sebagai pusat regulasi untuk melakukan aktivitas atau bergerak. Kognisi mampu membuat perencanaan, mampu menyelesaikan masalah, memberikan penilaian perangsangan kreativitas pada manusia, mengontrol perasaan, mengontrol perilaku yang berhubungan dengan seksual, dan juga mampu berbahasa secara umum. Berikut ini adalah fungsi otak secara umum. Yang pertama atau 1, sebagai alat sensor terhadap perasaan, contohnya adalah tertekan merespon sentuhan dan menghasilkan rasa sakit. Yang kedua, sebagai alat untuk menerjemahkan verbal sehingga seseorang mampu mendengar, mampu menangkap dan memakai informasi, dan mampu menangkap bahasa dalam berbentuk suara. Yang ketiga, sebagai pusat pengatur gerakan koordinasi antar otot tubuh dan pengaturan keseimbangan sehingga seseorang akan dapat bergerak sebagaimana mestinya dan tidak terjatuh. Yang keempat, sebagai pusat masukan informasi visual atau diterjemahkan dengan bentuk penglihatan yang sesuai dengan aslinya. Yang kelima, berfungsi dalam penerjemahan visual manusia seperti menggerakkan bola mata, membesarkan atau mengecilkan pupil mata sesuai cahaya yang masuk, dan juga mengatur gerakan tubuh manusia. Yang keenam, melakukan pengontrolan terhadap fungsi otomatis otak, seperti mengatur detak jantung, mengatur sirkulasi peredaran darah dan tubuh manusia, mengatur pernapasan, dan juga mengatur sistem pencernaan manusia. Dan yang nomor 7, menghasilkan perasaan, mengatur emosi, mengatur produksi hormon seperti fungsi hormon testosteron, memelihara homeostasis, menciptakan rasa haus, menciptakan rasa lapar, dan lain-lain. Dan yang terakhir, nomor 8, sebagai penjaga tubuh bayi dan keadaan tertidur atau terjaga. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.